Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi berjumpa di podcast Bengkel Belajar. Di siniar kali ini, aku akan berbagi ke teman-teman sekalian tentang satu konsep mengenai timeline atau garis waktu yang ideal bagi seorang mahasiswa kalau mereka ingin menyelesaikan perkuliahan mereka tepat waktu atau ingin lulus tepat waktu. Tapi sebelum kita lanjut, aku mau disclaimer dulu nih bahwasanya lulus tepat waktu dan ideal di sini tentu akan berbeda di masing-masing kampus, di masing-masing program studi. Dan untuk sebagai konsep dasar acuan kita di podcast ini mengenai timeline yang ideal itu, tentu aku akan ambil dari perkuliahanku dulu, yakni aku pernah berkuliah di program studi pendidikan agama Islam di Universitas Islam Kuantan Sengingi. Nah, kami di sana untuk mata kuliahnya sudah dipaket per semester, sehingga bagi mahasiswa yang kuliah di prodi tersebut dan di kampus tersebut, ideal lulus 4 tahun atau 8 semester, karena di semester 6 teori sudah habis, semester 7 sudah masuk KKN dan PPL, kemudian di semester 8 bisa fokus di skripsi, dan ketika selesai sidang skripsi di tahun tersebut kita bisa wisuda. Nah, ini ideal dan tepat waktu berdasarkan di prodigo ataupun di alma materku. Nah, barangkali di kampus teman-teman sekalian akan berbeda situasinya, tapi secara umum ataupun secara general, konsep mengenal apa sih yang harus kita lakukan di semester ini dan apa yang harus kita capai di setiap semesternya, itu menurutku sih akan sama. Jadi tinggal disesuaikan saja nantinya dengan program studi teman-teman sekalian ataupun dengan kampus tempat teman-teman berkuliah hari ini. Oke? Kemudian tentu kita perlu tahu juga kenapa sih penting bagi kita untuk tahu mengenai konsep dari timeline atau garis waktu yang ideal buat mahasiswa kalau mereka ingin lulus tepat waktu. Nah, ini berangkat dari dua hal yang menjadi keresahan kita bersama sih menurutku ya. Yang pertama adalah mengenai bahwa kuliah itu sebuah proses. Artinya ada tahapan-tahapan yang akan kita lalui, dan ini sama seperti ketika kita menanam cabai. Tidak mungkin hari ini ditanam besok pagi udah tumbuh buahnya atau udah muncul buahnya, udah bisa dipanen, tuh nggak mungkin. Jadi ada waktu yang akan kita lewati, dan di setiap waktu akan ada garis-garis checkpoint yang kalau udah di sini, kalau udah sekian lama, apa nih yang harus kita capai? Apa aja yang harus sudah kita lakukan? Ya kan? Jadi karena kuliah itu sebuah proses, maka penting bagi kita untuk mengatur dan mengetahui di waktu-waktu sekian apa aja yang harus sudah kita lakukan dan apa saja yang harus sudah kita capai. Nah, yang kedua adalah banyak mahasiswa punya permasalahan dan punya keresahan mengenai bisa nggak ya mereka lulus tepat waktu. Mengingat kuliah bukan perkara yang mudah, ada tugas dari dosen, ada skripsi dan segala macamnya, ada begitu banyak tantangan yang harus kalian lalui, sehingga kalau kita nggak siap-siap, bisa jadi waktu yang bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin ya jebol aja gitu, hilang aja. Dan ini pentingnya kita buat tahu untuk timeline yang ideal ini seperti apa sih sebenarnya. Maka dari itu aku berdasarkan pengalamanku dulu, ini aku disclaimer lagi ya bahwasanya timeline yang ideal ini adalah berdasarkan pengalamanku selama kuliah dulu dan diskusi dengan beberapa teman-teman juga, diskusi dengan beberapa alumni juga, dan saran-saran dari salah satu dosenku waktu kuliah dulu, yakni Bapak Andrizal SPC MPD. Beliau dulu ngajar mata kuliah psikologi belajar dan psikologi perkembangan serta bimbingan konseling di program studi pendidikan agama Islam. Salam Bapak, sehat selalu, mudah-mudahan senantiasa bermanfaat dan berkah umurnya untuk masyarakat kita dalam memajukan pendidikan tinggi di Kabupaten Kuantan Sengingi. Oke, mari kita bahas tentang timeline ini ya, timeline ataupun garis waktu yang ideal kalau kita pengen lulus tepat waktu.
Nah, kita mulai dulu dari semester 1. Setiap kita kalau sudah daftar, sudah ikut PKKMB ataupun ospek, ya pasti akan masuk di tahapan kuliah di semester 1. Apa sih yang harus kita lakukan di semester 1 dan apa yang harus kita capai di semester 1 ini? Berdasarkan saran dan pengalaman yang aku terima dari perjalanan hidupku di kampus dulu, dan cerita ataupun saran dari dosenku tadi, Bapak Andrizal, semester 1 itu adalah momen dimana kita bagi mahasiswa itu beradaptasi. Ya, kenapa? Beliau dalam hal ini Bapak Andrizal tadi menegaskan bahwa ketika di semester 1 itu adalah waktu-waktu yang ideal dan kritis buat mahasiswa untuk beradaptasi dengan cara kuliah, cara belajar, cara berinteraksi, cara bersosial dengan dunia kampus yang pasti berbeda dengan dunia sekolah gitu. Apa aja bedanya ya? Mulai dari cara belajar ya. Kalau di SMA kan barangkali masih ada di antara kita yang kalau belajar itu disuapin, gurunya yang ngasih bahan. Nah, kalau di kampus, di perguruan tinggi enggak, mahasiswa itu ditekan untuk bisa secara aktif dan mau mengaktifkan dirinya untuk mencari materi belajar secara mandiri. Jadi dosen biasanya hanya kasih kontrak kuliah, ini materinya, ini tugasnya. Ya beliau ini tentu juga akan memberikan materi secara bertanggung jawab ya, dan menyelenggarakan kegiatan perkuliahan secara bertanggung jawab. Tapi penekanannya ada di mahasiswa. Kalau seandainya mahasiswanya nggak gercep, tidak gerak cepat, ya udah ketinggalan, mereka nggak peduli gitu. Dan ini seringkali jadi masalah bertahun-tahun, bersemester-semester, karena mahasiswa di semester 1 itu tidak membiasakan diri dengan kehidupan kampus. Jadi di semester 1 ini yang harus kalian lakukan adalah, yang kita lakukan sebagai mahasiswa di semester ini adalah beradaptasi dengan cara belajar, dengan cara bersikap, dengan cara berbicara maupun cara bersosial di perguruan tinggi. Kalau cara belajar aku yakin tadi kita semua sudah paham, udah aku jelasin juga bahwasanya kalau kita di perguruan tinggi, mahasiswa ditekankan lebih aktif secara mandiri. Jadi kalau kita ya cuma mangap doang mah ya ketinggalan gitu. Kita nggak bakal ditunggu orang gitu. Ya materi bakal jalan terus, kita nggak bisa ningkatin kemampuan diri kita, ya udah mereka nggak peduli biasanya. Dan ini menjadi tanggung jawab kita masing-masing untuk mau bergerak secara aktif. Jadi kalau dulu waktu belajar di SMA, di SMK ataupun di MA, cenderung guru memberikan kita materi. Nah, di kuliah kita yang aktif untuk mencarinya gitu. Kemudian ya cara bersosial. Kalau dulu ketika kita bikin salah di sekolah, di SMA misalnya, ataupun di SMK, itu guru masih punya pertimbangan karena kita masih dianggap anak kecil di situ. Kita masih dianggap anak-anak. Pelajar dan mahasiswa perbedaannya adalah perlakuannya. Jadi kalau kita masih pelajar itu biasanya akan diperlakukan sebagai orang yang kalau ngelakuin kesalahan akan diberikan kesempatan, dan kesalahan itu dijadikan sebagai dasar untuk belajar agar nggak ngulangin kesalahan yang sama. Ya kan? Dan biasanya sih kalau hukumannya hukuman yang sifatnya edukatif, mendidik gitu. Tapi kalau seandainya udah di perguruan tinggi, jadi mahasiswa nih, kalau kita bikin salah, dosen kita akan menghukum kita dengan cara orang dewasa. Karena kita sudah mulai dewasa, ya kan? Buat kamu yang lulus SMA, itu ketika kamu dipanggil dengan sebutan mahasiswa, artinya adalah kamu diperlakukan sebagai orang dewasa, termasuk juga dengan beban tanggung jawab dan resiko-resiko yang harus kamu tanggung juga sama sebagai orang dewasa. Kalau kamu nggak bikin PR di sekolah, ya barangkali kamu cuma disuruh dikasih hukuman hormat ke bendera, hormat ke segala macam lah, bersihin WC. Tapi kalau di kampus bisa jadi kamu gara-gara nggak bikin tugas nih, dosen bisa jadi menghukum kamu dengan tidak boleh masuk 1 semester. Artinya ngulang tahun depan kan. Itu kan luar biasa ya. Nah, itu kenapa seperti itu? Karena mereka bukan lagi menganggap kita sebagai anak-anak. Nah, ketika mereka menganggap kita lagi bukan remaja yang kekanak-kanakan, dan mereka memperlakukan kita seperti orang dewasa, mereka menganggap kita sebagai orang dewasa, resikonya ataupun yang kita terima bukan hanya sekedar dipanggil sebagai mahasiswa,
tapi juga resiko untuk bertanggung jawab seperti orang dewasa dan menerima konsekuensi sebagaimana orang dewasa menerima konsekuensi. Toh kalau kamu kerja, misalnya masuk kantor, bikin kesalahannya fatal, ya hukumannya juga sama beratnya dengan kesalahan yang kita buat. Bisa jadi dipecat dan segala macamnya. Nah, di kuliah, ketika menjadi mahasiswa, kita akan diperkenalkan dengan cara hidup seperti itu. So, di semester 1 ini, mahasiswa itu perlu belajar untuk beradaptasi dengan kehidupan setengah dewasa. Mungkin bisa jadi udah sepenuhnya dewasa ya, kehidupannya, cara bersikap di sana. Tapi kalau kita mau ambil garis amannya, bahwasanya ketika kita masuk di perguruan tinggi menjadi mahasiswa, kita sudah mulai masuk ke setengah kehidupan orang dewasa yang mereka nggak akan sungkan-sungkan untuk ngancurin kita kalau kita bikin kesalahan dengan tolol gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang baru masuk ataupun yang berada di semester 1, ayo cepet-cepet kita beradaptasi dari cara belajar, dari cara bersikap, dari cara bicara. Kalau kamu dulu waktu di SMA bisa ngobrol sembarangan dengan guru misalnya, atau bisa nyeletuk dengan sesuka hati buat ngelawak dari kelas, ya kalau di perguruan tinggi jangan dicoba kayak begitu ya. Itu waktu kita buat beradaptasi. Nah, kemudian di semester 2 kita lanjut ke semester 2. Nah, apa nih yang harus kita lakukan dan yang apa harus kita capai di semester 2 ini? Nah, di semester 2 ini adalah bagi kita waktu untuk pemantapan, nyetel, membiasakan. Jadi kalau kita di semester 1 tadi beradaptasi dengan cara-cara baru ataupun cara kehidupan di dunia kampus, maka di semester 2 adalah kita nyetel, membiasakan sehingga kita nggak lagi kagok, kita nggak lagi kaget. Aku yakin banyak teman-teman yang akan kaget dengan bagaimana cara dosen menghukum mahasiswa yang kalau mereka nggak bikin tugas, atau mungkin bagaimana dosennya bersikap dengan mahasiswa kalau mahasiswa bikin kesalahan dan segala macamnya, atau mungkin cara ngasih materi pembelajarannya, cara ngasih tugas yang mungkin buat mahasiswa ngerasa keberatan. Tapi ya itu harus kita lalui gitu, dan itu dunia orang dewasa seperti itu. Nah, di semester 1 kalau kamu beradaptasi, di semester 2 adalah waktu bagi kamu untuk nyetel, untuk membiasakan, sehingga pemantapan nih intinya, pemantapan supaya kebiasaan-kebiasaan dan proses adaptasi tadi semakin bagus gitu ya, semakin bagus. Nah, ini yang di semester 2. Nah, berikutnya di semester 3, timeline di semester 3 ini, garis waktu di semester 3 ini, mahasiswa itu sudah mulai mengaktualisasikan diri, ya, mengembangkan sifat-sifat dan potensi unik yang kita punya. Ya, mungkin ikut komunitas, gabung organisasi, aktif berkegiatan outdoor maupun indoor. Gimana sih? Ya, ikut, maksudnya kegiatan apapun itu, baik di dalam kampus maupun di luar kampus ya. Sebab kenapa di semester 3 nih? Ini sih saran dari dosenku dulu, Bapak Andrizal MPD. Beliau mengatakan bahwasanya mahasiswa itu jangan masuk dulu ke komunitas dan organisasi di semester 1 dan 2. Kenapa? Karena itu harusnya waktu yang kita pakai buat adaptasi dan buat fokus dengan apa yang kita kerjain hari ini. Kalau udah semester 3, baru kita mulai nyari apa nih minat kita, apa nih komunitas yang mau kita ikutin, apa nih hal yang mau kita kembangkan sebagai potensi unik dalam diri kita. Karena kalau kita terlalu cepat ikut komunitas seperti itu, bisa jadi kita malah menyimpang. Menyimpang di sini konteksnya adalah yang awalnya niatnya pengen kuliah selesai tepat waktu, menguasai kompetensi sesuai dengan prodi yang kita tekuni, justru malah nyimpang. Jadi misalnya ada teman-teman, nih berdasarkan pengalamanku juga ya, tapi ini bukan berarti aku nyalahin komunitasnya, bukan berarti aku nyalahin organisasinya, enggak. Tapi ini menyalahkan mahasiswa yang nggak bisa fokus pada akhirnya. Ada beberapa mahasiswa yang di semester awal dia ikut pencinta alam, sehingga pada akhirnya sering kali naik gunung, kuliahnya bolos, bikin tugasnya enggak, lebih sibuk berkegiatan di sekretariat pencinta alam ya. Nah, ini bukan yang nggak boleh, tapi kalau seandainya terlalu cepat, biasanya sih efeknya seperti itu. Mereka jadi keasikan,
dan lupa dengan kenapa mereka bayar SPP sekian juta di setiap semester. Kan bayar SPP-nya buat kuliah ya, bukan buat ikut pencinta alam kan gitu. Jadi ikut pencinta alamnya adalah prioritas kedua ataupun ketiga, bukan yang pertama. Nah, justru kebanyakan karena mereka terlalu cepat ikut komunitas-komunitas seperti itu, ikut organisasi seperti itu, bahkan di BEM sekalipun, di Badan Eksekutif Mahasiswa, yang terlalu cepat ikut di semester 1 dan 2 itu, kebanyakan mereka pada akhirnya fokus dengan hal-hal tersebut, nggak fokus dengan kuliah mereka. Ya, walaupun tidak semua. Oke, tapi kebanyakan yang aku temukan seperti itu. Ini mungkin bisa jadi berbeda di setiap kampus, di setiap orang, di setiap tempat, ya maksud aku. Tapi ini kalau di kampusku, kalau di tempatku, itu yang kutemukan. Dan ini justru yang membuat mereka yang pada awalnya memang masuk kuliah, bayar SPP sekian juta untuk dapat pelatihan dan pembimbingan jadi seorang guru pendidikan agama Islam yang terampil, itu sebagai prioritasnya, justru beralih di mana mereka ikut kegiatan camping, daki gunung, kemudian ikut kegiatan ini, kegiatan itu, sosialnya, yang sehingga itu mengganggu prioritas utama mereka, kenapa mereka bayar SPP untuk masuk kuliah tersebut. Oke, jadi idealnya adalah itu baru dilaksanakan di semester 3. Karena di sanalah kita udah mulai nyetel dengan kehidupan kampus, sehingga kita baru bisa fokus, baru kita bisa memprioritaskan, dan sekaligus itu momen buat kita untuk mempertajam kompetensi ataupun minat yang begitu menggelora dalam jiwa kita. Nah, kalau aku dulu di semester 3 itu mulai gabung fokus dengan organisasi kemahasiswaan seperti HIMA, Himpunan Mahasiswa Prodi PAI, kemudian juga mulai mengasah kemampuan berbicara, sehingga dalam kegiatan-kegiatan yang mengandalkan kemampuan berbicara aku banyak aktif, karena aku udah mulai nyetel gitu, karena udah mulai nyetel dengan kehidupan kampus. Jadi tantangan belajar itu udah dengan cara hidup orang kampus itu aku udah biasa gitu, sehingga untuk bikin tugas, untuk ngerjain tanggung jawab ujian semester dan segala macamnya, aku nggak kedodoran gitu, aku nggak keteteran ya, aku masih bisa ngejalanin itu, sehingga semester 3 adalah waktu yang ideal untuk itu. Oke, kemudian yang bisa juga kita lakukan dan harus dilakukan di semester ini adalah semester 3, cari satu kompetensi yang menurut kalian bakal bagus di sana, dan asah itu, karena di semester berikutnya itu bisa jadi akan mengarah kepada spesialisasi yang kita punya. Oke, jadi semester 3 adalah waktu bagi kita untuk mengaktualisasikan diri, mengembangkan sifat-sifat dan potensi unik yang kita punya, ikut organisasi, ikut komunitas, dan aktif di kegiatan apapun di semester ini. Nah, berikutnya di semester 4. Kalau kita sudah sampai di semester ini, nah, pengalamanku adalah mulailah teman-teman sekalian untuk melirik skripsi. Ya, karena skripsi ini akan menjadi tugas akhir yang menentukan kita lulus apa enggak. Ya, walaupun ini enggak di setiap kampus ada ya, setahuku. Karena ada yang lulusnya dengan TA, tugas akhir. Tapi aku nggak tahu juga teknisnya apakah sama dengan skripsi atau enggak. Dan ada juga seperti di Al-Azhar Kairo, yang setahu aku juga lulusnya bukan dengan bikin skripsi atau karya ilmiah, tapi dengan ikut ujian. Nah, kenapa di semester 4 kita sudah mulai melirik dan mulai cari-cari sedikit atau curi-curi pandang ke skripsi? Karena bikin skripsi itu bukan perkara yang mudah, ya. Bikin skripsi itu perkara yang sulit. Ada proses pengajuan judul, ada proses bimbingan, ada proses seminar proposal, ada proses penelitian, dan baru selesai disidangkan. Ya, prosesnya banyak gitu. Jadi kalau kita nggak merancang skripsi kita dari semester 4 sedini mungkin, ya bisa jadi kita kalau bahasa di sini sih centang perenang ya. Nah, kasusnya juga kebanyakan kalau di sini mahasiswa yang ngajuin judul itu judul-judul kepepet. Akibatnya adalah ketika mereka nyusun proposal, kebanyakan mereka nggak nemuin teorinya, kebanyakan mereka kesulitan nyari referensinya. Nah, itu tadi karena mereka nggak siap-siap secepat mungkin, terhalang dengan macam-macam dah kendalanya. Nah, ini aku sarankan buat mahasiswa di semester 4, siap-siap dan mulailah melirik skripsi. Cari tahu dan mulai tentukan mau ngelakuin
penelitian yang seperti apa. Oke, ini di semester 4 sambil tetap berkegiatan di berbagai komunitas dan organisasi tadi. Nah, di semester 5, titik berikutnya adalah di timeline ini kalian harus mulai mengendurkan aktivitas di berbagai komunitas dan organisasi. Bukan berarti ditinggalkan semua, tapi mulai untuk mengurangi intensitasnya. Karena di semester ini kalian harus sudah mulai mencicil pekerjaan untuk skripsi tadi. Ya, ada yang ikut mata kuliah metodologi penelitian, kalau sudah bisa ngajuin judul, ya ajuin cepet gitu. Urus secepatnya. Ya, karena di semester ini kalian juga akan difokuskan untuk mempertajam keahlian di prodi yang kalian geluti. Kalau kita kuliah di semester 3 untuk untuk program studi pendidikan agama Islam itu sih masih belum fokus ke keguruannya. Walaupun sudah mulai banyak mata kuliah yang fokus ke sana, tapi belum terlalu kental deh rasanya gitu atau baunya gitu. Tapi ketika udah di semester 5, nah itu semakin kenceng tuh, semakin kental rasanya penajaman skill kalian dibimbing dan dibina itu dibentuk di semester ini. Jadi hal-hal yang kira-kira nggak terlalu penting untuk dilakuin, singkirkan. Maka aktivitas di organisasi dan komunitas manapun kalau bisa dikurangin, fokus untuk kuliah, fokus untuk ngerjain tugas-tugas yang berkenaan dengan prodi. Kali ini kesempatan kalian untuk mempertajam skill kalian di prodi PAI ataupun di program studi pendidikan agama Islam kalau buat kami dulu ya, dan prodi-prodi yang teman-teman geluti hari ini. Oke, itu di semester 5. Nah, yang semester 6 ini adalah momen dimana kalian harusnya sih secara teori udah paripurna ya, udah masuk masa-masa matangnya gitu. Jadi di sini harusnya kalian sudah mulai fokus dengan tugas akhir ataupun skripsi, kemudian mulai siap-siap untuk KKN dan PPL ya. Jadi apa yang perlu disiapin itu dari semester 6 tuh udah dirancang semua. Jangan waktu baru mau keluar pengumuman, kita KKN di lokasi ini mulai dari bulan sekian sampai bulan sekian, baru kita kutuk katang, itu nggak bisa. Jadi harus disiapin dari semester 6 ini. Apa yang perlu kita lakuin untuk skripsi kita? Pemantapan, dan kalau aku dulu ya, itu di semester 6 itu sudah ACC judul dan sudah tahu model penelitianku seperti apa. Jadi ketika masa-masa KKN aku fokus untuk KKN, di masa-masa PPL aku fokus juga di PPL, nggak keganggu sama main kayak begituan ya. Dan aku benar-benar menyiapkan diri aku untuk mempertajam skillku sebagai mahasiswa di program studi pendidikan agama Islam. Jadi warnanya ataupun corak kita sebagai mahasiswa di prodi kita itu harusnya kental banget di semester ini. Karena teori-teorinya udah makin fokus, makin tajam ke prodi kita ataupun ke jurusan kita, jadi jangan main-main gitu. Dan mulai dikurangin lebih banyak lagi aktivitas-aktivitas di luar perkuliahan yang kira-kira tidak menjadi prioritas kita. Kenapa kita beres-PP 1 semester setiap saat. Oke, dan di semester 7, KKN, apalagi kalau bukan kuliah kerja nyata, pengabdian ke masyarakat, dan ini harus benar-benar dimaksimalkan oleh teman-teman semua nih. Untuk pertama, kenapa kita KKN, harus KKN, dan KKN itu penting dan harus fokus di sana, karena itu momen bagi kita untuk mengabdi. Ya walaupun di hari ini ya aku pernah bilang juga bahwa KKN itu sih bukan mengabdi, lebih tepatnya KKN itu lebih ke kita belajar sebenarnya dan membangun relasi kan. Jadi kalau seandainya kita lewatkan kesempatan ini nggak fokus, nggak serius, ya rugi aja gitu. Padahal kan kita menghabiskan waktu sekian bulan di lokasi KKN yang jauh dari rumah, jauh dari kenyamanan. Kita jalanin dengan main-mainnya juga rasanya rugi kan. Jadi harus dimaksimalkan untuk memperbanyak relasi, mengasah kepedulian sosial kita, mengasah kreativitas kita, mengasah perasaan peka kita dengan berbagai masalah yang ada di masyarakat. Di PPL juga di semester ini biasanya ya, itu kita harus benar-benar serius juga, karena PPL ini adalah ajang untuk uji coba sesuai dengan prodi yang kita jalani untuk mengasah skill kita di pekerjaan-pekerjaan terkait. Kalau aku karena di program studi pendidikan agama Islam, maka PPL itu adalah momen untuk pengujian. Sudah siapkah aku menjadi seorang guru gitu. Sekaligus itu juga momen untuk cari relasi. Kalau istilah kami di sini tuh pasang jore. Maksudnya adalah
Teman gue dulu ada yang setelah PPL dapat pekerjaan di lokasi tempat dia PPL atau di sekolah tempat dia praktek ataupun magang itu. Kenapa? Karena orang sekolah tertarik dengan skillnya, antusias dengan apa yang dia tunjukkan. Sehingga kemudian sekolah ngerasa sayang nih, ini mahasiswa potensial banget, kenapa nggak kita tarik aja jadi guru di sini. Ada, teman-temanku ada yang seperti itu. Dan inilah yang aku maksudkan kenapa kita nggak boleh main-main, harus maksimal di PPL. Nah, di semester 8 kita masuk ke timeline berikutnya, ya otomatis kita di situ fokus bikin skripsi, menyelesaikan tugas akhir, melakukan penelitian dan segala macamnya. Berarti ada 8 titik checkpoint ataupun 8 hal yang harus kita capai dan kita lakukan di setiap waktu yang berbeda. Jadi timeline atau garis waktu yang aku sebutkan ini ada 8 semester, dan di setiap semesternya itu ada hal-hal yang harus kita capai, ada hal-hal yang harus kita lakukan, dan di situ kita udah harus bisa ngapain. Kalau boleh aku simpulkan, di semester 1 kita adalah mahasiswa baru yang harus beradaptasi, maka di semester 1 ini kita harus benar-benar bisa mengubah kebiasaan di masa SMA, kebiasaan di masa jadi pelajar dulu, di kebiasaan anak-anak, ya perangai yang ya enggak banget jadi orang dewasa gitu. Sehingga yang harus kita capai adalah kita menjadi benar-benar dewasa di semester itu. Kita harus berusaha untuk itu. Dan di semester 2 kita harus nyetel, harus bisa mempertahankan kedewasaan kita di sana. Dan di semester 3 ya kita mulai mengaktualisasikan diri, sehingga pencapaian yang harus kamu dapatkan di semester itu adalah kamu aktif di organisasi, aktif di kegiatan kemahasiswaan dan segala macamnya. Di semester 4 mulai deh ngulik-ngulik skripsi, dan kamu mulai benar-benar mempertajam skillmu untuk mengarah ke spesialisasi gitu kan. Kamu mau jadi seperti apa? Misalnya kalau kamu seorang calon guru karena kuliah di program studi pendidikan agama Islam, kamu pengen jadi guru yang seperti apa? Guru yang ahli media, guru yang ahli bahasa Inggris atau segala macamnya deh gitu. Nah, di semester 5 ya fokus ke skripsi, mulai kurangin kegiatan-kegiatan di luar kampus, sehingga kamu harus bisa mencapai suatu pencapaian di mana kamu tahu akan ngelakuin apa untuk tugas akhirmu. Dan di semester 6 penyempurnaan untuk penguasaan teori-teorimu tentang skillmu. Dan di semester 7 ya KKN dengan PPL ya maksimalkan di sana untuk buka relasi, pembuktian diri kalau kamu tuh memang pantas dan berkualitas sesuai dengan prodi yang kamu jalani ataupun yang kamu tekuni. Oke teman-teman sekalian, itu dia timeline ideal kalau kamu pengen lulus tepat waktu. Jangan kebalik ya, ikut organisasi jangan di semester 6 ketika kamu harusnya lagi fokus untuk nyusun persiapan di KKN dan PPL. Malah ada yang baru mulai ikut organisasi. Enggak salah sih, ini bukan berarti salah ya, enggak salah sih. Tapi kalau kamu udah ikut di masa-masa itu, justru itu akan membuat kamu kehilangan fokus. Ya kan, membuat kamu kehilangan fokus. Karena cukup banyak teman-temanku dan beberapa mahasiswa di bawahku dulu yang baru mulai aktif di komunitas dan organisasi itu di semester-semester atas, ketika mereka udah mulai tua gitu. Akibatnya apa? Ya KKN mereka keganggu, PPL mereka keganggu, skripsi mereka keganggu, dan sampai di semester 7 atau semester 8 skill mereka ya masih gitu-gitu aja sama kayak anak semester 1 gitu kan. Jadi hal-hal yang seperti itu justru akan menyulitkan mereka. Walaupun ada juga yang ikut kegiatan di komunitas dan organisasi di semester-semester tinggi, tapi mereka bisa gitu ngehandle diri mereka. Maka lebih kepada ini sih, lebih kepada bagaimana prioritas itu kita tentukan. Dan buat teman-teman dimanapun kalian berada, di semester berapapun kalian berada, ayo fokus. Oke? Pesanku, maka di setiap semester itu ada tugas yang harus kita lakukan, ada hal yang harus kita capai, sehingga kalian akan mudah untuk lulus tepat waktu, dan kalian akan menjalani satu momen yang spesial buat diri kalian. Kalian akan benar-benar bisa membuat diri kalian istimewa dengan cara seperti ini. Oke? Sekali lagi sebelum aku tutup, aku sangat berharap sekali buat teman-teman semua
dimanapun kalian berada, di semester berapapun kalian hari ini, ayo coba apa yang harus kalian lakukan di semester ini. Apa hal yang harus kalian capai di semester kali ini. Itu semua sebenarnya ada timeline-nya, ada garis waktunya. Jangan dibalik. Jangan baru beradaptasi dengan kehidupan kampus ketika kamu di semester 5. Di saat kamu harusnya di timeline itu harus sudah mulai fokus untuk ngerancang penelitian atau tugas akhir. Atau ada yang beradaptasi dengan kehidupan kampusnya di semester awal, tapi langsung ikut dengan organisasi atau mengaktualisasikan diri. Sehingga bisa jadi mereka yang awalnya fokus jadi nggak fokus. Sebab kalian bayar SPP itu berarti punya prioritas untuk menyelesaikan studi kalian tepat waktu, bukan ngerjain hal yang lain. Bukan berarti yang lain nggak penting, bukan berarti ikut komunitas dan organisasi nggak penting, tapi itu bukan prioritas dan alasan pokok kenapa SPP kalian bayar ke kampus itu. Oke? Mudah-mudahan tidak ada yang salah paham dengan maksudku. Terima kasih, semangat buat kita semua. Ceritain pengalaman kalian dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.